Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang Bu Liva sayangi, anak-anakku SDI Darut Taqwa Surabaya yang hari ini sedang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita tetap bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Kita bisa tetap belajar pada bulan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, yakni dengan tersyiarnya agama Islam. Anak-anakku semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah. Anak-anakku yang Bu Liva sayangi, semenjak dilahirkan sampai pada kondisi saat ini, tentu kita tidak bisa lepas dari peran penting orang tua dan guru kita yang telah memberikan berbagai macam pelajaran penting, baik sebagai anak ataupun sebagai murid. Bapak ibu kandung kita tentu saja merupakan guru bagi kita semua ketika kita sedang berada di rumah. Adapun guru adalah orang tua kita ketika kita berada di lingkungan sekolah. Dalam agama Islam, seorang anak tentunya harus tahu dan memperhatikan adab atau sopan santunnya kepada orang tua dan guru masing-masing. Hal ini karena mereka, yakni orang tua dan guru, sudah pasti mempunyai peran dan jasa besar terhadap diri kita sebagai seorang anak. Dari sinilah kita akan sedikit belajar tentang bagaimana adab kita sebagai seorang anak ataupun siswa terhadap orang tua dan guru kita, baik itu ketika di rumah ataupun ketika di sekolah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian adab terhadap orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, dalil perintah beradab kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, macam-macam adab terhadap orang tua dan guru. 4. Hikmah menghormati orang tua, hikmah menghormati guru, dan yang terakhir, akibat jika tidak menghormati orang tua dan guru. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, pengertian adab. Adab menurut bahasa adalah kesopanan, kehalusan, akhlak. Dinamakan adab kenapa? Karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan menurut istilah, adab berarti perilaku sopan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua, agar pergaulan sesama manusia tetap terjaga dan harmonis yang didasarkan atas aturan agama,
terutama dalam agama Islam. Selanjutnya adalah pengertian adab terhadap orang tua dan guru. Adab terhadap orang tua. Adab kepada orang tua adalah berperilaku sopan santun dan baik budi pekerti kepada orang tua, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan kita. Kemudian adab terhadap guru adalah berperilaku sopan santun dan baik budi pekerti sebaik kepada guru, baik saat di sekolah ataupun saat di luar sekolah. Nah, dari penjelasan tadi, maka bisa kita simpulkan pengertian adab kepada orang tua dan guru adalah berperilaku sopan santun ya, dan baik budi pekerti kepada orang tua dan juga kepada guru, baik dalam perkataan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Ada dalil yang menjelaskan tentang perintah beradab kepada orang tua dan juga guru. Disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran surah An-Nisa ayat 36. Dan disebutkan juga dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقبل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, anak-anakku semuanya, sudah jelas ya disebutkan dalam Al-Quran bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada guru kita, itu adalah wajib, sudah disampaikan oleh Allah, sudah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Kemudian
Selanjutnya adalah adab terhadap orang tua. Apa saja? Yang pertama adalah kita dilarang berkata ah ataupun cis, ya, serta dilarang membantah atau membentak orang tua kita. Dan yang kedua, bertindak dan berkata kepada orang tua dengan sopan. Saat kita berbicara dengan orang tua kita, sebaiknya dengan suara yang lembut, tidak kasar, tidak membentak. Jika orang tua kita masih bicara, kita tunggu dulu, baru kita berbicara kepada mereka. Yang selanjutnya, selalu mendoakan orang tua. Kita bisa selalu mendoakan orang tua kita setelah selesai sholat, baik orang tua kita masih ada maupun sudah tiada. Doa untuk orang tua masih ingat ya? Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Kemudian yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, agar hati orang tua kita bahagia. Kita harus membanggakan mereka dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar menjadi putra putri sholih sholihah kebanggaan orang tua. Kemudian yang kelima, merendahkan diri di hadapan orang tua dengan landasan kasih sayang. Jadi anak-anak, kita harus sopan terhadap orang tua kita ya. Jika orang tua kita sedang berjalan, jangan mendahului. Kalau ada orang tua kita sedang duduk di lantai di bawah, kita harus agak merundukkan badan kita. Ya. Kemudian salim. Oke, selanjutnya hikmah menghormati orang tua. Kalau kita sudah menghormati orang tua, apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, kita akan mendapatkan ridho dari keduanya, ya, dari kedua orang tua kita. Karena beradab kepada mereka berdua, hati mereka bisa menjadi bahagia dan lega. Kemudian memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Yang artinya, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi anak-anak, kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah sedih, nanti Allah juga tidak ridho, Allah juga tidak meridhoi kita, Allah murka kepada kita, Allah marah kepada kita. Ya, maka jangan membuat orang tua kita marah. Kalau orang tua sudah tidak ridho kepada kita, Allah juga tidak meridhoi kita. Hati-hati ya nak ya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya sebuah penghayatan bisa mendekatkan hubungan batin antara anak dan orang tua dan menenteramkan hubungan dengan keduanya. Kalau kita berbaik pada orang tua kita, kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita, maka mereka berdua akan senantiasa menyayangi kita, akan selalu menyayangi kita, ya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam keluarga. Kemudian yang keempat, mendapatkan doa dan dukungan yang positif dari kedua orang tua yang senantiasa mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas sehari-harinya ya. Kalau kita berbuat baik kepada mereka berdua, orang tua kita,
didoakan yang baik-baik dengan orang tua kita, maka kita harus berbuat baik kepada kedua. Kemudian selanjutnya adalah adab terhadap guru. Apa saja ya? Yang pertama, mematuhi dan mentaati perintah-perintah guru yang baik dan benar secara tulus dan ikhlas. Tentunya ini untuk kebaikan murid itu sendiri. Jadi jika anak-anak diberikan tugas harus dikerjakan dengan ikhlas ya. Ditunjuk, disuruh baca misalnya, harus dilaksanakan dengan ikhlas. Diberi PR harus dilaksanakan dengan ikhlas. Yang kedua, hormat dan santun kepada guru, baik perkataan dan perbuatan. Ini sama seperti kepada orang tua tadi ya. Kalau kita berbicara dengan bapak ibu guru, suaranya juga harus lemah lembut, suaranya pelan, tidak sambil berteriak ya. Jika bapak ibu guru sedang bicara, jangan dipotong, jangan dicela. Tunggu sampai selesai bicara baru kalian boleh berbicara. Kalau dinasehati harus baik, tidak boleh membantah, agar kita mendapatkan ridho dari guru kita. Kemudian yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga tidak mengecewakan hati guru kita. Anak-anak kalau diberi tugas, misalnya bapak ibu guru memberikan tugas, harus dikerjakan dengan baik ya. Jangan mengerjakan cepet-cepetan terus salah semua. Nah, itu sudah mengecewakan hati gurunya. Kemudian saat bapak ibu guru menjelaskan, misalnya anak-anak ditinggal tidur, anak-anak malah tidur, ada yang main sendiri, ada yang lari-larian di kelas. Nah, itu juga termasuk tidak menghormati guru ya. Bagaimana seharusnya sikapnya? Memperhatikan kalau ada guru menjelaskan, kalau ada tugas dikerjakan tepat waktu, disiplin, tidak terlambat ya. Selanjutnya yang keempat adalah menjaga nama baik guru, baik di lingkungan sekolah ataupun ketika sedang berada di dalam rumah. Tidak boleh menjelek-jelekan bapak ibu guru ya, harus dijaga nama baik. Kemudian yang kelima, memperhatikan dengan baik dan benar materi ataupun pelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru ya, supaya bapak ibu guru tidak capek, tidak terus-menerus mengulang-ulang penjelasannya. Maka saat bapak ibu guru kita menjelaskan, kita harus mendengarkan, kita harus mencermati, kita harus memperhatikan. Selanjutnya, murah senyum terhadap guru dengan bermaksud untuk menghormati. Nah, ini wajah yang sumringah, wajah yang sumeh itu juga termasuk sodako ya. Nah, senyum itu sodako. Nah, makanya ini kita tidak boleh merengut, kita tidak boleh menampakkan wajah marah kepada guru kita ya. Sebaiknya kita tersenyum, memberikan senyum agar terlihat indah, terlihat bahagia. Baik, yang ketujuh, ketika berpapasan, berusaha untuk menyapa gurunya terlebih dahulu sebelum disapa oleh gurunya. Biasanya kalau anak-anak ketemu bapak ibu guru, baik itu di sekolah maupun dimanapun, saat ketemu bapak ibu guru, sebaiknya kita sebagai murid menyapa terlebih dahulu sebelum bapak ibu guru kita menyapa kita. Adabnya adalah anak-anak atau kita ya, sebagai murid menyapa gurunya dulu. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Hikmah menghormati guru diantaranya yang pertama adalah adanya hubungan batin yang dekat antara guru dan murid. Guru dan murid saling menyayangi ya nak ya. Kemudian akan memberikan kemudahan dalam menerima
materi pelajaran yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Yang ketiga, membuat hati kita menjadi senang dan bahagia akan materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini hikmahnya ya anak-anak ya. Kalau kita sudah menyayangi guru kita sudah bertindak sopan santun terhadap guru kita, maka Allah akan memberikan kemudahan kita dalam menerima pelajaran, ilmunya gampang masuk. Kemudian kita juga senang kalau mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau sudah seperti itu, akhirnya tujuan pembelajarannya akan tercapai. Insya Allah anak-anak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sama juga seperti orang tua tadi ya sebenarnya ya hadisnya. Kalau guru sudah ridho, guru sudah mendoakan yang terbaik kepada muridnya, insya Allah Allah juga akan ridho. Allah juga akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Sebaliknya, jika seorang murid itu tidak hormat kepada gurunya, tidak patuh kepada gurunya, tidak memperhatikan nasihat gurunya, hasilnya apa? Nanti membuat sakit hati gurunya sehingga ilmunya susah masuk, susah meresap sehingga tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa sih akibatnya jika kita tidak menghormati orang tua dan guru? Yang pertama, membuat orang tua dan guru kita menjadi marah. Ingat ya, tadi kalau orang tua kita marah, guru kita marah, Allah tidak ridho. Nah itu penting. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membuat hati orang tua dan guru kita menjadi sakit, kecewa ya. Yang kelima, tidak mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, celaka di dunia dan di akhirat. Ayo, kalau kita tidak mau celaka di dunia dan akhirat, maka yang harus kita lakukan adalah berbaik-baik ya. Atau sopan kepada kedua orang tua kita dan juga bapak ibu guru kita. Baik anak-anak, kita sampaikan tadi bermanfaat. Silahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari orang tua kita dan guru kita, sehingga kita bisa merasakan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih anak-anakku semuanya. Bu Liva mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Ya, insya Allah kita sebentar lagi akan berjumpa dalam keadaan sehat ya anak-anak. Terima kasih dan Bu Liva akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.